Kerakusan ini arahnya akan membentuk negara dalam negara. Terlihat sekali. Sungai sampai tepi pantai dikuasai. Laut sekarang dipagar untuk membatasi supaya nelayan nggak bisa mendekat ke arah pantai yang sekarang sedang dikerjakan. Masalah PIK ini sekedar artinya kerakusan bisnis seorang pengusaha atau dikhawatirkan secara keamanan negara atau secara kedaulatan. Ini memang ada sesuatu yang sangat sudah berbahaya sekali ini, penguasaan-penguasaan berada di wilayah-wilayah pinggiran pulau-pulau Indonesia ini, yang jelas itu menjadi sesuatunya mestinya dikuasai oleh atas keamanan negara, bukan satu perumahan yang dimana perumahan itu yang jelas nampaknya justru bukan diperuntukkan orang Indonesia gitu. Itu yang mungkin Pak Presiden sempat menyinggung, mengatakan bahwa jangan ada perumahan eksklusif di situ. Pak Narko melihatnya sebenarnya sangat kuat dugaan saya. Ini punya rencana tertutup yang seperti tadi Pak Om Mursalim katakan. Dia mau menguasai daerah swasta, mau menguasai daerah yang luas, begitu luas, lebih luas dari Singapura. Karena hitung-hitungan kalau sampai ke Tanara itu di atas 100.000 hektar. Berarti lebih luas dari Singapura yang katanya cuma 73.000 hektar. Kenapa dugaan saya kuat? Rencana ini kita baru tahu akhir-akhir ini aja. Tapi begitu saya tanya kepada masyarakat tadi, ini sudah 3 tahun yang lalu pembeliannya sudah dilakukan. Berarti kan sangat sangat terencana. Masih. Terus melihat lagi yang sudah dibangun di PIK ini, di PIK 2. Dia tembok. Jadi seperti suatu area yang milik negara dalam negara. Dan ini nanti kalau terbeli semuanya sampai ke tanah sana sekarang, kira-kira akan dipagar seperti itu. Jadi negara swasta, yang mungkin juga sebetulnya asing juga bermain di sini ya. Tapi yang jelas sekarang kita bisa katakan itu negara swasta, milik ASG tadi, Aguan CS tadi. Itu yang bisa terlihat, sangat mungkin. Jadi kerakusan dan kemudian memanfaatkan aparat yang masa bodoh atau aparat yang pengkhianat tadi. Tadi yang dikatakan Pak Marwan tadi, di situ ada aparat desa, di situ ada kecamatan, di situ ada polisi. Dan saya katakan sekali, sampai tingkat kabupaten nggak ada yang peduli itu. Nggak tahu sampai tingkat gubernur. Tapi katanya pejabat gubernur nggak ada, pejabat atau aparat gubernur nggak ada yang kemarin ke situ, nggak ada yang peduli. Jadi karena itu sangat benar, kita minta aparat pusat melihat lagi ini. Kerakusan ini arahnya akan membentuk negara dalam negara. Terlihat sekali. Sungai sampai tepi pantai dikuasai. Laut sekarang dipagar untuk membatasi supaya nelayan nggak bisa mendekat ke arah pantai yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi dugaan kita ya sebagai warga negara, apalagi kalau mau melihat perkiraan intelijen, kerakusan bekerja sama dengan para pengkhianat tadi. Ya kalau Pak Marwan bilang orang masa bodoh, kalau bilang saya bilang masa pengkhianat. Karena mereka dapat, kepala desa dapat bagian, orang-orang yang lainnya juga dapat bagian. Ini pengkhianat nih, bukan lagi masa bodoh. Nah, sekarang kelihatan terus. Tapi belakang hari, menurut saya, perkiraan saya, dia akan membuat satu negara di dalam negara di pantai barat, di pantai utara Jawa ini. Dan itu sudah terlihat dengan yang sudah dibangun sekarang. Tembok rapat seperti tembok Berlin itu yang sudah roboh. Oh, sekarang kalau masih ada tembok Gaza ya mungkin. Arahnya ke situ. Kemudian itu arahnya. Tapi prioritas sekarang ini, apalagi yang dikatakan oleh Pak Said Didu yang sedang dikerjakan, penindasan itu loh. Penindasan itu luar biasa masifnya. Preman digunakan, aparat desa juga jadi seperti preman. Aparat kepolisian pun jadi kayak preman. Oknum di situ. Tapi kalau kita bilang oknum, bayangin aja Babin Kaptimas. Nah, ada di situ. Babinsa ada, si Danamil ada di situ. Kok diam saja? Jadi desa ini sudah terbeli semua, sudah terbeli. Kalau kepala desa tadi rakyat sudah lapor kemudian.
Iya Pak, dia senang kalau ada jual beli, apalagi dibeli oleh ASG. 1 meter dia dapat 2.000 sampai 7.000 per meter. 1 hektar dia dapat 700 juta. Kalau 1.000 hektar, satu desa itu lebih 1.000 hektar. Nah, jadi dugaan saya ini, terus kembali ingat dengan ini perusahaan, kita bukan masalah rasis. Kebetulan memang ini turunan Cina, ya kan? Akuan saya sini kan etnis Tionghoa atau Cina. Bukan masalah rasis, tapi kita sebagai orang pribumi ingat dengan Tibet. Tahun 50-an itu pekerja kasar datang ke Tibet karena Tibet masih kaya. Lama-lama pekerja kasar itu atau jadi tentara, ngabisin Tibet, Dalai Lama diusir. Kalau Pak Narto ini kan bukan orang awam ya, artinya TNI dan jenderal bro ya. Kira-kira para jenderal-jenderal itu sebenarnya paham nggak tentang ini atau nggak berani bicara? Atau apa yang diharapkan mestinya negara atau presiden yang mantan Menhan ini harus bicara apa mesti yang diharapkan Pak Narto? Saya nggak tahu lah para jenderal ini, saya mau ngomongnya susah. Tapi sekarang saya nuntut pemerintah pusat, presiden dengan menteri-menterinya peduli lihat sini. Karena aparat yang ada di sini, desa, kecamatan, sampai kabupaten nggak kerja, membiarkan rakyat tertindas dan membiarkan tanah rakyat terambil secara paksa oleh tadi. Terambil dengan kata-kata, kalau saya bilang dirampas. Kalau harga tanah 500 meter, 500.000 per meter, dipaksa beli, dibayar dengan 50.000. Ini mah bukan dibeli, dirampas kok. Dirampas kan? Orang harga barang ini sebetulnya 500.000 kok. Toto, saya beli 50.000, rampasan itu. Jadi mestinya yang bertanggung jawab ini kan bukan sekedar TNI atau rakyat, mestinya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dan apa tadi disampaikan Pak Narto, di lapangan ini kan orang tidak bisa bicara lain. Kalau kita lihat semua di tembok tinggi seperti itu, kita lihat hutan mangrove dikuasa, punya pemerintah dikuasai mereka karena ditutup oleh perumahan-perumahan yang ini kan beras negara dalam negara. Kalau di lapangan seperti itu, jadi kira-kira sebenarnya tahu nggak para pimpinan-pimpinan gitu Pak? Sampai terus terang, sampai tingkat kabupaten saya ngelihat mereka nggak peduli. Bahkan ada yang ikut aksi mengintimidasi, menakut-nakuti, dan ikut merampas, membantu merampas. Masya Allah. Karena saya contoh tadi yang dilaporin kepada adalah seorang kepala desa dan seorang kapolsek. Dilaporin, sungai itu ditutup Pak, bikin kita banjir dan bikin saluran irigasi nggak jalan, bikin tambak saya nggak jalan. Kepala desa malah bilang kepada rakyat ini, rakyatnya ada, dia bilang katakan, sudah ini kita kan mau maju, mau perubahan, udah terima saja. Kapal saya bilang begitu juga. Perubahan apa kalau dengan ditimbunnya sungai kampungmu banjir, saya bilang. Dengan ditimbun sungai tambakmu habis, dan begitu kan bukan seperti itu. Tapi saya yakin, saya katakan di tingkat kabupaten tidak ada petugas kabupaten mau namanya bupati kek, mau namanya asisten bupati, peduli tentang itu nggak ada. Ini kan pembiaran. Pembiaran ya. Tapi kembali lagi, gimana ya, pemerintah pusat juga mungkin sudah sibuk dengan ngurusin kepentingan dia yang nggak jelas. Jadi menurut saya gimana, pemerintah pusat yang harus turun. Contohnya sekarang di masa kampanye, yang kampanye di situ kampanye aja, bupati gubernur nggak ada. Kampanye aja pilih saya, tapi kampanye nanti akan membantu membereskan masalah yang terjadi perampasan tanah, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani ngomong. Jadi kalau ditanya para jenderal dan segala macam, yang jelas para jenderal itu buta, nggak ada yang tuli, nggak ada yang buruh, tinggal hatinya saya nggak tahu. Para pemerintah di pusat itu saya tahu tidak ada yang buruh, tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli, tinggal hatinya saya nggak tahu, peduli nggak sama rakyat. Nah, itulah yang tapi yang jelas dugaan saya
kalau dibiarkan akan terjadi negara dalam negara. Ya, baik. Saya berharap apa yang disampaikan Pak Narto yang sangat berharga ini ya, rakyat memperlihatkan atau ada greget atau ada kemudian giroh timbul ya dari apa yang sudah disampaikan, sudah habis kata-kata yang harus bagaimana melakukan edukasi pada rakyat ya. Pak Marwan, terakhir.